Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Johannes Sakmal, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa. Perkenalkan, saya Anissa Kusumawardani dengan NIM 11076212222. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan salah satu keterampilan berbicara, yaitu mendongeng. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, perkenalkan nama Ibu Anissa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan suatu cerita yang berkaitan dengan tema 1, yaitu hidup rukun. Nah, cerita ini menggambarkan kehidupan dari seekor binatang laut. Nah, kira-kira anak-anak ada yang bisa tebak gak nih hewan laut apa yang akan Ibu ceritakan? Nih, lihat sini. Ya, bisa dilihat ya dari topi yang Ibu pakai. Jadi cerita kali ini berkaitan dengan ikan hiu. Sebelum mulai cerita, Ibu mau tahu nih, kira-kira anak-anak tahu tentang apa aja sih tentang hiu? Coba Ibu pengen dengar nih suara anak-anak. Iya benar, giginya tajam dan besar ya. Terus apa lagi? Punya satu sirip di atasnya, kayak gini ya. Betul. Terus apa lagi? Berenangnya cepat. Wah, betul banget. Nah, semua yang udah diucapkan sama anak-anak itu benar banget ya. Jadi, ikan hiu itu adalah hewan laut yang sangat besar. Dia memakan daging atau disebut juga dengan karnivora. Terus ikan hiu memiliki badan yang besar, giginya yang tajam, dan juga merupakan perenang yang sangat cepat. Nah, kita langsung mulai cerita aja kali ya. Anak-anak udah gak sabar nih kayaknya. Nah, oke, Ibu mulai ya. Jadi di lautan yang dalam hiduplah seekor hiu yang mendapat julukan hiu murah senyum. Hah, hiu murah senyum? Kenapa tuh, Bu? Nah, dia dipanggil dengan hiu murah senyum karena dia sangat ceria dan juga sering tersenyum kepada hewan-hewan lain yang ada di laut. Nah, pada suatu ketika ikan hiu melihat ikan kecil lainnya dan juga ada gurita, ubur-ubur itu sedang berenang bersama dan juga bernyanyi, menari bersama-sama. Nah, ikan hiu tuh ingin bergabung. Akhirnya, ikan hiu menghampiri ikan-ikan tersebut. Nah, tapi ikan-ikan tersebut menjauhi ikan hiu. Semuanya berenang dengan cepat menghindari hiu. Tapi ada satu ikan yang dia terdiam karena saking kagetnya. Ia adalah ikan bidadari. Akhirnya, ikan hiu pun menghampiri ikan bidadari tersebut dan berkata, "Hai ikan, bolehkah aku bermain denganmu?" kata ikan hiu. Tetapi ikan bidadari hanya terdiam dan menggigil ketakutan. Akhirnya ikan bidadari berenang sekuat tenaga untuk menghindari hiu. Ikan hiu pun merasa sedih karena ikan bidadari tidak mau berteman dengannya. Tetapi ikan hiu tidak menyerah untuk memiliki teman di lautan. Akhirnya ikan hiu pun terus berenang dan akhirnya bertemu dengan
ikan buntal. Nah, ikan buntal itu sedang bermain gelembung. Ikan buntal sedang meniupkan gelembungnya. Nah, ikan hiu yang melihat merasa hal itu sangatlah asyik. Ketika ikan hiu menghampiri ikan buntal, ikan buntal pun menggembungkan tubuhnya. Nah, jadi ikan buntal itu akan menggembungkan tubuhnya jika ia merasa terancam atau ada yang menyerangnya. Nah, jadi kedatangan hiu itu membuat ikan buntal merasa ketakutan. Makanya ia menggembungkan badannya. Nah, di seluruh badan dari ikan buntal itu memiliki duri-duri. Jadi ketika ikan buntal menggembungkan badannya, hidung ikan hiu pun terkena durinya. Aduh. Dan hidung ikan hiu pun menjadi merah. Sedih sekali. Nah, setelah menggembungkan badannya, ikan buntal pun menjauhi hiu. Dan kembali lagi, hiu pun merasa sedih karena ikan buntal tidak mau berteman dengan hiu. Dari situ, ikan hiu tetap tidak menyerah. Dia tetap mencari hewan laut lainnya. Dan ketika dia berenang dan terus berenang, ia mendengar suara yang sangat merdu. Dan itu mendengar suara yang sangat merdu. La 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 la. Nah, ternyata setelah dia melihat sekitar, suara dari mana itu ya? Dia melihat bintang laut yang sedang menari dan juga bernyanyi. Wah, ikan hiu pun merasa senang. Aku ingin menghampirinya. Nah, ikan hiu pun menghampiri sang bintang laut. Namun ketika menghampiri bintang laut, lagi-lagi ikan hiu mendapat penolakan. Bintang laut terus menggelindingkan tubuhnya hingga menjauhi sang hiu. Nah, dari situ ikan hiu pun merasa sangat sedih. Dan saat ini dia sudah menyerah karena semua binatang laut, semua hewan laut yang ia hampiri itu tidak mau berteman dengannya dan menghindar darinya. Akhirnya, sang hiu termenung dan sedih. Ia juga memperhatikan ikan-ikan lainnya dan juga ubur-ubur dan juga gurita itu sedang bermain bersama. Tapi ikan hiu tidak bisa bergabung dengan mereka. Saat ikan hiu termenung, tiba-tiba ada suara minta tolong. Tolong! Tolong! Ikan hiu pun merasa kaget dan dia berusaha untuk mencari di mana sumber suara tersebut. Setelah ikan hiu berenang, akhirnya ikan hiu menemukan ikan-ikan tadi berada di jaring nelayan. Yap, mereka terperangkap dalam jaring nelayan. Dan ikan-ikan itu pun berkata, hiu murah senyum, tolonglah kami agar bisa bebas dari jaring ini dan bisa berenang kembali ke lautan. Lalu, hiu pun sangat ingin membantu teman-temannya.
Dia mengelilingi jaring tersebut sambil memikirkan bagaimana ya caranya agar teman-temanku ini bisa bebas dari jaring. Akhirnya hiu pun mendapat ide. Ting. Ikan hiu ingin mengagetkan sang nelayan dengan cara muncul ke permukaan laut. Dan biasanya dia memunculkan satu sirip yang di atas ini. Wah, dia naik ke permukaan laut. Dan apa yang terjadi? Nelayan pun kaget. Nelayan langsung berteriak dan juga mendayung dengan cepat untuk menghindari hiu. Dan dia lupa dengan jaringnya. Akhirnya jaringnya pun terjatuh ke dasar laut dan ikan-ikan atau teman-teman hiu pun bebas ke lautan. Setelah itu, ikan hiu dan teman-teman berkumpul. Setelah bertemu, teman-teman hiu ini pun atau ikan-ikan kecil ini berbicara kepada hiu untuk meminta maaf dan berterima kasih karena telah menolong mereka dari jaring nelayan. Kata ikan-ikan kecil itu, "Ikan hiu, maafkan kami ya, karena kami tadi menghindar dari kamu dan tidak ingin berteman dengan kamu. Karena kami merasa takut, kami takut akan dimakan oleh kamu," kata ikan-ikan tersebut. Dan ikan hiu pun berkata, "Iya, tidak apa. Yang penting kita sudah berteman kan sekarang?" Ikan-ikan kecil itu menjawab, "Iya hiu, kita sekarang berteman ya. Terima kasih sudah menolong kami." Dan tamat. Dongengnya pun selesai. Jadi tadi tuh ada pesan-pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Coba kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak pesannya apa aja? Iya betul, kita itu harus saling membantu. Kita bisa lihat dari ikan hiu ya, tadi dia ingin membantu ikan-ikan kecil agar bebas dari jaring, padahal sebelumnya ia dikucilkan atau dijauhkan. Jadi kita harus selalu saling tolong-menolong. Nah, pesan yang kedua, ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu ya. Oke, jadi pesan yang kedua itu kita tidak boleh memilih teman dari ras, suku, ataupun agamanya. Karena kita ini satu dan harus terus bersama. Jadi kita harus berteman dengan siapapun. Oke, itu adalah cerita dari Ibu. Semoga cerita dan pesan-pesan di dalamnya bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.